Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang stoikiometri. Sekarang kita lihat itu adalah persentase massa. Persentase massa itu menyatakan kadar zat terlarut di dalam massa larutan. Jadi kalau kita misalkan dengan zat A, maka kadar dari zat A itu adalah massa zat A itu sendiri dibagi dengan massa total dikali dengan 100%. Hitunglah persentase masing-masing unsur pada C3H8O. Untuk ini kita hitung dulu MR dari C3H8O. Berarti MR-nya tentu adalah 3 dikali ARC ditambah dengan 8 kali ARH tambah 1 kali ARO sama dengan 3 kali ARC adalah 12 tambah 8 kali 1 tambah 1 kali 16. Berarti jumlahnya adalah 3 kali 12 36 tambah 8 44 tambah 16 60. MR-nya sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menghitung persentase dari C, H, dan O. Persen C tentunya adalah massa dari C, berarti 3 kali AR dibagi dengan MR dikali dengan 100%. 3 kali AR-nya adalah 12 dibagi dengan MR-nya 60 kali dengan 100%. Sama dengan 3 kali 12 adalah 36 bagi 6, berarti ini adalah 60%. Selanjutnya, untuk persentase dari H, tentu adalah 8 kali AR-nya dari H dibagi dengan MR kali 100%. Sama dengan ARH itu adalah 1, berarti 8 kali 1 dibagi dengan MR 60 kali 100%. Sama dengan hasilnya adalah 13,3%. Selanjutnya untuk O, tentu adalah persen O sama dengan 1 kali ARO dibagi dengan MR-nya kali 100%. ARO itu adalah 16 dibagi dengan 60 kali, sehingga kita dapatkan di sini adalah hasilnya adalah 26,67%. Jadi dengan demikian persentase dari setiap unsur C di sini adalah 60%, H adalah 13,3, kemudian oksigen adalah 26,67%. Dengan demikian, kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 100%. Contoh, paduan logam stainless steel yang digunakan sebagai sendok atau alat rumah tangga lainnya itu mengandung 8% Ni, 18% krom, dan 74% Fe. Tentukan massa masing-masing unsur penyusun bila massa stainless steelnya adalah 200 gram. Kita bisa hitung yang pertama, berapa massa dari Ni?
Tentunya adalah massa Ni adalah 8% atau 8/100 dikali dengan 200 gram. Ini hasilnya adalah 16. Ini adalah massa untuk Ni. 16 gram Ni. Berikutnya adalah krom. Sesuai dengan persentasenya, berarti 18/100 dikali dengan 200 gram. Hasilnya adalah 36 gram krom. Dan terakhir, massa besinya adalah 74%, 74/100 kali dengan 200 gram. Sehingga hasilnya adalah 148 gram. Dengan demikian, kita bisa menghitung masing-masing massa dari unsur penyusun dari stainless steel ini. Nikel dalam hal ini adalah 16 gram, krom 36 gram, dan besinya adalah 148 gram. Kita lanjutkan dengan rumus empiris dan rumus molekul. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris itu adalah perbandingan bilangan bulat terkecil dari berbagai unsur dalam senyawa. Nah, perbandingan bilangan bulat ini dari setiap unsur itu akan sama dengan perbandingan molnya. Sebagai ilustrasi saja, H2O. Artinya di sini adalah bahwa perbandingan atom H dan atom O itu berbanding 2:1. Demikian juga dengan perbandingan molnya. Berarti sama persis dengan perbandingan atomnya, yaitu 2:1. Maka dalam hal ini, untuk menghitung rumus empiris, maka yang kita hitung itu adalah molnya masing-masing. Karena perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan atomnya. Kita lihat contoh. Suatu sampel dari gas yang berwarna coklat yang merupakan polutan utama dari udara itu mengandung 3,5 gram gas nitrogen dan 8 gram gas oksigen. Pertanyaannya adalah tentukan rumus empiris dari gas tersebut. Tadi kita sudah sampaikan bahwa perbandingan atom itu adalah sama dengan perbandingan molnya. Maka dari itu kita hitung molnya masing-masing. Mol dari nitrogen tentu sama dengan massanya 3,5 dibagi dengan AR 14 sama dengan 0,25. Ini adalah mol nitrogen. Selanjutnya kita lihat di sini adalah mol oksigen. Mana kalau mol oksigen di sini adalah tentu massa dari oksigen sini adalah 8 gram dibagi dengan 16 sama dengan 0,5 mol oksigen. Maka dengan demikian perbandingan antara mol nitrogen dengan mol oksigen tentu sama dengan ini 0,25 berbanding 0,5 mol. Nah, dapat kita lihat bahwa perbandingannya adalah 0,25 berbanding 0,5. Tadi kita sampaikan bahwa perbandingan itu adalah dengan bilangan bulat terkecil.
0,25 tentu bukan bilangan bulat. Demikian juga 0,5. Maka kita harus bagi dengan sama-sama kita bagi dengan angka yang paling kecil. 0,25 dibandingkan dengan 0,5 tentu 0,25 lebih kecil. Jadi kedua angkanya ini kita bagi dengan 0,25. Sehingga kita dapatkan 0,25 bagi 0,25 itu adalah 1 berbanding 0,5 bagi 0,25 adalah 2. Maka dengan demikian kita dapatkan bahwa perbandingan antara N dan O itu adalah 1 berbanding 2. Dengan demikian rumus empirisnya adalah NO2. Sekali lagi kita tekankan bahwa perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan atomnya. Makanya di sini kalau kita ingin melihat perbandingan atomnya, itu kita hitung dulu perbandingan molnya. Dengan diketahuinya persentase dari masing-masing unsur ini, maka untuk setiap 100 gram senyawa tersebut maka akan terdiri dari 43,7 gram fosfor dan 56,3 gram oksigen sesuai dengan persentasenya. Dengan demikian, kalau masanya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung mol dari masing-masing unsur tersebut. Berarti kita hitung mol dari fosfor sama dengan 43,7 gram dibagi dengan AR-nya adalah 31 gram per mol. Sama dengan 1,41 mol fosfor. Dengan cara yang sama kita akan hitung mol oksigen. Itu adalah sama dengan 56,3 gram dibagi dengan 16 gram per mol. Ini kita dapatkan harganya adalah 3,52 mol oksigen. Dengan demikian, maka mol fosfor berbanding mol oksigen sama dengan 1,41 berbanding 3,52. Nah, agar bulat kita bagi dengan angka yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah 1,41. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah, tentu ini adalah 1 berbanding 2,5. Dengan melihat perbandingan ini, maka ini belum merupakan bilangan bulat karena di sini adalah 2,5. Karena itu kita harus kali dengan angka tertentu sehingga hasilnya dua-dua angkanya adalah bilangan bulat. Dalam hal ini adalah kita kali dengan 2. Sehingga dengan demikian kita dapatkan perbandingannya nanti adalah tentu adalah 2 berbanding 5. Dengan demikian rumus empirisnya nanti adalah P2O5. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa rumus empirisnya adalah P2O5. Sementara MR-nya adalah 284. Maka dengan demikian P2O5 kali N itu nanti harganya adalah 284. Kita hitung dulu. P2
P-nya adalah 31, berarti 2 kali 31. Tambah 5 kali ARO, 16. Di sini 2 kali 31, 62. Tambah 5 kali 16, 80. Kali N, 142 N sama dengan 284. Berarti N sama dengan 284 bagi 142 sama dengan 2. Maka dengan demikian rumus molekulnya adalah P2O5 dikali 2, atau rumus molekulnya adalah P4O10. Berikutnya adalah penentuan rumus empiris dari analisis kimia. Biasanya ini ada 2. Untuk senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik biasanya adalah dengan pembakaran, di mana dengan pembakaran nantinya akan dihasilkan senyawanya adalah CO2 dan H2O. Dengan reaksi pembakaran nanti akan dihasilkan sejumlah CO2 dan H2O. CO2 yang dihasilkan dan H2O yang dihasilkan akan ditimbang sehingga kita dapatkan massa dari masing-masingnya. Itu untuk senyawa organik. Sementara kalau untuk senyawa anorganik biasanya adalah dengan reaksi pengendapan. Jadi zat-zat yang dihasilkan nanti akan diendapkan. Berapa zat yang diendapkan nanti akan dianalisis lebih lanjut. Contoh, sebanyak 1,5 gram senyawa yang mengandung C, H, dan O dibakar sempurna. Didapatkan hasil 1,738 gram karbon dioksida dan 0,711 gram H2O. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Apa yang kita lihat di sini? Berarti suatu senyawa tadi mengandung C, H, dan O. Nah, senyawa ini yang dibakar dengan oksigen tentunya. Hasilnya adalah berupa CO2 dan H2O. Nah, di sini diketahui bahwa sampelnya di sini adalah 1,5 gram. 1,5 gram. Kemudian dihasilkan CO2 sebesar 1,738 gram. Dan H2O-nya adalah 0,711 gram. Apa yang kita lihat di sini? Kalau senyawa ini atau sampel ini dibakar dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Artinya adalah bahwa adanya C yang di sini pada CO2 itu mesti berasal dari senyawa tersebut. Karena dia memang mengandung CH dan O. Demikian juga dengan H-nya, hidrogennya. Berarti hidrogen yang terdapat pada H2O itu berasal dari senyawa sampel kita tadi. Maka dari itu, yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus menghitung berapa karbon yang terdapat pada senyawa CO2 ini dan berapa hidrogen yang ada di sini. Nah, dengan mengetahui masanya, berarti kita bisa menghitung berapa karbon yang ada. Jadi jumlah karbonnya adalah tentu kalau nanti dihitung MR-nya, ya kita ketahui aja bahwa MR dari H2O itu adalah kalau dihitung nanti adalah 18.
Kemudian untuk CO2 kalau dihitung nanti adalah 44. Maka karbonnya kita bisa lihat, berarti karbon yang ada di sini inilah satu karbon, berarti ada 12 masanya, dibagi dengan MR-nya 44, baru dikali dengan 1,738 gram. Dan kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 0,474 gram. Dengan cara yang sama kita dapatkan H-nya di sini, ya. Berarti H-nya nanti adalah, kita lihat di situ. Berarti ini 2 kali 1 AR dari H, berarti 2 per MR dari H2O 18 dikali dengan masanya 0,711 gram. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,079 gram. Dengan demikian, kita sudah menghitung C, kita bisa menghitung H. Dan kedua-duanya berasal dari CHO. Maka dengan demikian, kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah 0,4 tambah 9 itu adalah 3, 1, 8, tambah 7, 5. Sehingga massa C dan H itu totalnya adalah 0,553 gram. Berapakah massa dari oksigen? Nah, massa dari oksigen tentunya karena C dan H ini berasal dari sampel itu kita tadi, maka berarti dengan demikian selisihnya itu adalah atom oksigen. Berapa jumlah oksigen? Tentunya adalah oksigennya adalah massanya, massa total di awal adalah 1,5 dikurangi dengan 0,553 gram. Dengan demikian, ini hasilnya adalah 0,947 gram. Dengan demikian, maka kita bisa lihat nanti, ya, kita sudah dapatkan massa C-nya adalah 0,474, massa H-nya adalah 0,079 gram, dan massa oksigen adalah 0,947. Setelah massa kita dapatkan, maka kita akan menghitung molnya masing-masing. Karena seperti yang kita tahu bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan atomnya. Tadi kita sudah dapatkan massa C, H, dan O. Masing-masing adalah 0,474 gram, 0,079 gram, dan 0,947 gram. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung molnya. Masing-masing dibagi dengan AR-nya. Jadi di sini 0,474 dibagi dengan AR-nya. Untuk C itu adalah 12 gram per mol. Ini adalah untuk hidrogen 0,079 gram dibagi dengan 1. Dan berbanding 0,947 gram per AR dari oksigen itu adalah 16 gram per mol. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ini adalah 12 ya untuk C. H-nya itu adalah dibagi 1, bukan 2. Demikian juga dengan oksigen. Pembaginya adalah 16, bukan 32. Dengan demikian kita akan dapatkan, maka hasilnya adalah, ini kalau kita lihat ini satuannya, ini gram, ini gram, ini gram, ini gram, ya, sehingga satuan yang menjadi mol. Jadi satuan semuanya adalah dalam mol. Hasilnya adalah
Kita bulatkan aja langsung, seperti 0,04 berbanding 0,08 berbanding 0,06, masing-masing dalam mol. Dengan demikian, dengan melihat angka yang ada seperti ini, kita dengan mudah bisa menebaknya. Seperti di sini, kalau sebelumnya caranya adalah dengan cara membagi dengan angka yang terkecil. Di sini pun juga bisa kita lakukan. Misalnya di antara ini kan yang terkecil adalah 0,04. Ya. Nanti semua dibagi dengan 0,04. Hasilnya adalah ini adalah 1. Ini berbanding 2 banding 1,5. Dan kalau kita lihat perbandingannya sekarang, ada pecahan di sini. Bagaimana agar pecahan ini menjadi bulat? Kita kali dengan bilangan bulat. Terserah bilangan bulatnya, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau ini cukup dikali 2, disama dengan 2 berbanding 4 berbanding 3. Dengan demikian, maka rumus empiris dari senyawa tersebut adalah C-nya 2, H-nya 4, dan O-nya adalah 3. Cara lain bisa juga kita gunakan untuk yang ini. Angkanya dengan mudah bisa kita tebak. Cara yang lain ya, tentu ini adalah 4 berbanding 8 berbanding 6. Ini bukan bilangan bulat yang terkecil, kita tinggal bagi 2 lagi. Berarti 2 berbanding 4 berbanding 3. Hasil akhirnya tetap sama. Terserah Anda mau gunakan cara yang mana. Soal berikutnya kita lihat dengan contoh senyawa anorganik. Sebanyak 1,5 gram sampel suatu senyawa yang terdiri dari krom dan klor dilarutkan dalam air, lalu direaksikan dengan Ag nitrat. Semua klor dari senyawa itu berubah menjadi AgCl. Massa yang terbentuk itu adalah 4,072. Pertanyaannya yang pertama, berapa gram klor yang terdapat dalam AgCl dari hasil analisis? Kemudian yang kedua, berapa gram klor dan krom dalam sampel? Dan yang ketiga adalah tentukan rumus empirisnya. Ketahui AR dari Ag adalah 108, Cl adalah 35,5, krom adalah 52. Tadi diketahui dari soal bahwa sebuah sampelnya X masanya adalah 1,5 gram mengandung Cr dan Cl. Kemudian dia direaksikan dengan Ag nitrat sehingga semua Cl ikut bereaksi dengan Ag sehingga menghasilkan AgCl yang masanya adalah 4,072. Yang pertama adalah kita menghitung berapa Cl yang di sini. Maka massa Cl adalah massa Cl itu AR-nya adalah di sini adalah 35,5 dibandingkan dengan MR-nya 35,5 tambah 108 143,5 dikali dengan massa yang diketahui 4,072 gram. Hasilnya adalah 1,007 gram. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan terlalu cepat untuk membulatkan. Jadi kalau misalnya di sini adalah 3 angka di belakang koma, di sini juga minimal 3. Agar kita tidak kesulitan nanti ketika harus membandingkan angkanya. Dengan demikian, massa Cl adalah 1,007 gram. Berarti dengan demikian, yang 1,007 gram ini berasal dari X ini.
Sehingga dengan demikian, maka kita bisa menghitung massa kromnya. Tentu massa kromnya adalah 1,5 dikurangi dengan 1,007. Sama dengan 0,493 gram. Setelah kita dapatkan massa Cl-nya dan massa Cr, baru kemudian kita akan menghitung molnya masing-masing. Tentunya mol dari Cl adalah 1,007 dibagi dengan 35,5 gram per mol. Hasilnya adalah sini 0,0284 mol. Dengan cara yang sama kita akan menghitung mol dari krom, yaitu massanya tadi adalah 0,493 gram dibagi dengan AR-nya 52 gram per mol. Sehingga satuan yang kita bisa dapatkan adalah mol. Hasilnya adalah 0,0095 mol. Dengan demikian kita sudah dapatkan mol Cl-nya adalah 0,0284, sedangkan mol kromnya adalah 0,0095. Tadi kita sudah menghitung mol kromnya adalah 0,095 dan mol klornya adalah 0,0284. Berarti ini kita bandingkan, dan kalau kita lihat angkanya yang lebih kecil itu adalah 0,095. Dengan demikian kita akan bagi kedua ini angkanya dengan 0,0095. Dan kita tentu akan dapatkan kalau ini isinya tentu adalah 1, 0,284 bagi 0,0095 adalah 2,99. Dengan demikian, maka kita dapatkan perbandingan antara krom dan klor itu adalah 1:3. Sehingga rumus empirisnya adalah Cr-nya 1 dan Cl-nya 3. Cr, Cl3. Soal latihan, asam sitrat yang menyebabkan jus jeruk itu menjadi asam itu mengandung C, H, dan O. Bila 0,5 gram sampel dari asam sitrat itu dibakar, maka akan dihasilkan 0,6871 gram CO2 dan 0,1874 gram H2O. Jika diketahui bahwa MR senyawa tersebut adalah 192, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Latihan yang kedua, sebanyak 4,25 gram sampel suatu senyawa yang mengandung C, H, dan O dibakar di udara dengan oksigen murni. Pembakaran itu akan menghasilkan 9,34 gram CO2 dan 5,09 gram H2O. Yang pertama, hitung massa C, H, dan O dalam sampel. Yang B, bagaimana komposisi persen dari senyawa C-nya, H, dan O, berapa persen dalam senyawa. Yang ke C, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.